Saat ku terjaga dalam hayalan semu, ku coba untuk meraih angan yang mengusik mimpiku, tapi ku tak berdaya. Bayang-bayangmu Robi selalu hadir dalam gelisahku. Nada-nada asmara kan terhilang sekilas kau ada. Bayang-bayangmu Robi mewarnai asa dalam duka. Nada-nada asmara kan terhilang sekejap kau lepas. Saat ku terjaga dalam hayalan semu, ku coba untuk meraih angan yang mengusik mimpiku, tapi ku tak berdaya. Bayang-bayangmu Robi selalu hadir dalam gelisahku. Nada-nada asmara kan terhilang sekilas kau ada. Bayang-bayangmu Robi mewarnai asa dalam duka. Nada-nada asmara kan terhilang sekejap kau lepas. Bayang-bayang selalu ada di setiap ku pejamkan mataku. Bayang-bayangmu Robi selalu hadir dalam gelisahku. Nada-nada asmara kan terhilang sekilas kau ada. Bayang-bayangmu Robi mewarnai asa dalam duka. Nada-nada asmara kan terhilang sekejap kau lepas. Memang tidak salah-salah orang panggil di rumah dia ini setiap hari menyanyi. Menyentuh hati. Masya Allah. Siapa lagi namanya kita? Nomor WhatsApp juga kan. Siapa? Novi. Oke. Ini Novi dan juga Kakak Uli ya di program Indonesia Ramadan menemani seluruh pemirsa tentunya. Sekali lagi juga kami juga hadir menemani pemirsa yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pemirsa. Jumpa lagi kita di Indahnya Ramadan. Bersama saya tentunya. Siapa? Ada siapa? Kamu? Siapa ya saya? Saya lupa lagi. Saya Rara Alamri. Dan juga ada saya Iskandar Zulkarnain. Tentunya kita akan menemani pemirsa dalam kurang lebih 30 menit ke depan untuk menemani waktu menunggu berbuka puasa tentunya. Gimana puasanya masih lancar, Ra? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah Anda masih. gimana? Alhamdulillah masih. Oh, masih. Ntar kita buka puasa pakai kopi bintang harapan ya. Boleh. Nah, oke, sebentar kita sampaikan ya. Itunya. Tapi yang jelas, Ra, kita ini kan memasuki momen bulan suci Ramadan ini tentunya harus memperhatikan kesehatan ya. Betul sekali. Jangan sampai kita sakit-sakit, akhirnya ibadah puasa kita juga tidak berjalan dengan lancar begitu. Apalagi misalnya persiapan mau mudik juga nanti. Aduh. Jauh banget ya, masih hari kelima. Iya, tapi kan pasti kalau kamu mudik kamu kan harus planning-planning juga kan. Jaga kesehatan memang ya. Iya, mulai dari beli baju, oleh-oleh, sampai yang jagain rumah siapa. Memangnya nggak ada yang mau jagain rumah kita? Rumah kita. Rumah kita. Rumah kita. Kamu punya rumah sendiri ya? Janganlah. Tapi yang jelas hari ini pemirsa juga yang ada di rumah tentunya dan juga kita berdua harus dan wajib tahu bagaimana mengatur pola makan atau juga kesehatan kita, iya asupannya ya. Gizi, betul, apalagi gizi yang baik selama bulan Ramadan ini kan penting sekali untuk diketahui. Makanya ini Ra, hari ini saya kedatangan seorang
dokter teman saya juga sih waktu saya kuliah dokter lalu. Oh iya, gimana? Harvard ya? Saya sekolah dulu, dia junior saya sebenarnya. Gimana nih berapa tahun yang lalu? Mohon maaf ya Pak Dokter. Nah ini beliau ini merupakan dosen dan juga dokter tentunya di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat Palu. Langsung aja deh kita kasih tepuk tangan untuk Langsung Bapak aja, Dr. Muhammad saya Idam Ramadan penasaran. MHPE. Silahkan, dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dokter, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ayo silakan duduk Pak Oke, Dokter. iya. Cerah Bismillah. ceria mukanya. Iya dokter, dong, ya? bulan puasa ceria banget Iya. dong. Harus. Puasa nggak dokter? Iya, iyalah. Oh, alhamdulillah Alhamdulillah. kalau gitu. Masih puasa. Tapi di rumah sakit aktif dok, kalau untuk merawat atau mungkin pasien-pasien di tempat praktik dan lain-lain? Iya, kalau saya sih memang masih aktif merawat ya pasien di tempat praktik pribadi Iya. ataupun juga di rumah sakit dulu seperti itu. Oke, berarti kalau pengalaman dokter nih dalam beberapa tahun, bulan puasa sama hari-hari lain mana yang lebih banyak? Orang sakit. Ya. Itu pertanyaan Ya. macam apa ya? Tapi kan ini sebagai apa ya? Survei kita gitu. Maksudnya bulan puasa itu apakah memang rentan sakitkah orang atau misalnya dibandingkan dengan hari-hari biasa? Iya. Oke. Ya kalau pengalaman saya sih memang cenderung lebih berkurang ya pasien Oke. untuk di bulan Ramadan. Mungkin karena memang puasa itu kan menyehatkan ya Betul. pada prinsipnya. Dan juga orang sudah mulai apa ya, kalau puasa kan lebih bahagia, lebih senang sehingga memang Iya. insiden untuk sakit itu berkurang gitu. Wah. Cuma mungkin ada penyakit tertentu yang cenderung banyak gitu. Oke. Meskipun dari segi jumlah itu ya berkurang seperti itu. Iya. Tapi dokter sendiri kalau sambil puasa sambil merawat pasien dan lain-lain gimana dok? Nggak lapar dok? Gimana sih? Pertanyaannya ya. Maksudnya nggak loyo gitu, nggak lemas gitu kan puasa dok? Apalagi Ya. kalau Nah, ada itu kasus-kasus makanya yang harus tadi. memang benar-benar konsentrasi banget gitu dok. Ya alhamdulillah sih kalau selama ini memang tidak ada hambatan ya untuk Hmm. menjalankan aktivitas sebagai dokter di rumah sakit atau Iya. dimanapun seperti itu. Yang jelas nanti kita penting untuk mengatur nantinya makanannya, gizinya kita supaya memang aktivitas kita itu berjalan dengan baik di bulan suci Ramadan seperti itu. Oke, baik nih dok. Nah, kan berbicara soal gizi yang baik nih dok ya. Kata orang tua saya dulu itu dok, kalau misalnya kita sahur itu harus banyakin makan nasinya gitu. Banyakin Supaya tambah minum tenaga supaya gitu tambah ya? tenaga. Banyakin minum air putihnya supaya lancar sampai ini. Itu betul atau ada proporsinya sendiri nih? Mumpung lagi ada dokternya nih. Mohon maaf, dok. dokter berarti MHPE itu konsentrasinya di? Kalau itu konsentrasinya bidang pendidikan kedokteran. Jadi Oke. dokter yang memang fokus ya mungkin dosennya para dokter ya kali ya Betul. seperti itu. Dokter berarti Dosennya. dosennya para dokter. Dokter. Sama Mahasiswa mohon kedokteran maaf, Sultan maksudnya. tadi saya tadi bercanda kok yang pas awal tadi. Oh, iya. Oh, iya, tidak. Bercanda dok. Oh seperti itu berarti dokter itu concernnya untuk pasien-pasien dengan gejala penyakit apa dok? Sebelum kita menjawab Ya. tadi gizi. Ya kebetulan kan di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Herat itu di bidang ilmu kedokteran komunitas dan pencegahan penyakit ya sebenarnya seperti itu. Jadi Oke. memang fokus kepada pasien-pasien di tingkat pelayanan primer gitu. Oke. Jadi di klinik, puskesmas dan Oke. misalnya Baik. gitu. Nah tadi yang pertanyaan Rara tuh dokter. Untuk gizi yang baik tuh, apakah mitos tuh harus perbanyak nasi biar tambah tenaga, minum puasa, air. dirapel gitu ininya, Sering makannya begitu, ya. Adar. Ya. Ya, memang sih sebagian besar masyarakat berpikiran seperti itu ya. Ya. Namun pada prinsipnya sebenarnya bulan puasa ataupun di luar bulan puasa itu pada prinsipnya kebutuhan kita itu cenderung sama aja sebenarnya ya. Oke. Yang penting nanti diatur bagaimana porsinya gitu. Tidak harus misalnya sahur dimakan semua, jadi makan untuk satu hari di sahur semua, nggak seperti itu juga Iya. karena tetap ada proporsinya ya. Misalnya kalau dianjurkan sih kalau sahur itu mungkin 40% dari kebutuhan harian aja di situ dimakan gitu. Terus sisanya kan masih ada pada saat berbuka ataupun juga sesaat sebelum tidur malam itu juga ada porsinya sendiri gitu. Oke. Tapi kan memang dokter katanya kan kalau di hari-hari biasa ya cenderung untuk misalnya kita makan malam, abis itu langsung tidur dan lain-lain. Itu kalau menurut dokter ini kita bicara di hari biasa dulu nih. Itu bagaimana dari tingkat gizi ataupun mungkin kesehatannya? Oke, kalau dari aspek gizinya ya sebenarnya kalau para ahli itu menyarankan ya kalau makan malam itu bagusnya maksimal itu jam 7 malam aja gitu. Jam 7 malam, Nah, untuk oke. makan beratnya mungkin di antara jam 7 sampai tidurnya ya tidak masalah
diselingi dengan makanan-makanan yang tidak atau minim energi ya seperti buah, boleh. air minum misalnya, itu lebih baik gitu. Ya. Oke. Jadi kalau udah mau tidur jangan makan nasi ya, ya, jangan Ber. makan yang berat-berat Iya. gitu. Tapi kalau bulan puasa Dok nggak seperti itu Dok. Kadang-kadang kan biasa puasa orang kan biasa bukanya yang kue-kue dulu manis-manis habis itu habis setelah sholat tarawih ya. atau mungkin habis tarawih ya. Oh Tarawih kalau ya. kamu habis tarawih ya, Iya, saya habis habis tarawih. buka langsung nasi saya gosok. Kita beda Andar. Lapar sekali soalnya. Oh, dan biasanya kadang-kadang orang kan habis tarawih kan biasa capek, ngantuk gitu Dok langsung itu kalau saran dari dokter sendiri nih gimana? Oke, sebenarnya sih kalau untuk panduannya makan atau diet di bulan puasa itu banyak sih panduan-panduan mulai dari luar, misalnya dari Inggris, dari Indonesia juga ada. Oke. Tapi pada prinsipnya sih untuk bulan puasa ya panduannya itu memang untuk sahur ya, kita mulai dari sahur dulu ya misalnya. Jadi kalau sahur itu diupayakan itu jangan dekat-dekat apa ya bahasanya mungkin maksimal itu setengah jam ya sebelum waktu menahannya gitu. Itu sudah selesai makanannya supaya ada waktu untuk makan itu bisa turun, bisa dicerna seperti itu. Terus ya ini memang yang krusial itu pada saat berbuka puasa ya. Jadi Iya. kadang orang itu Jombe sekali Dok sama kayak Semua saya juga dimakan Dok, gitu. sebenarnya. Pada saat apalagi kalau ke pasar Ramadan Dok itu warna-warnanya itu kayak langsung banyak dibeli tuh. Iya. Semua itu tajil-tajil. Iya Bro. betul. digosok semua Ah. gimana Dok? Ya, kalau pada prinsipnya sih untuk buka puasa ya, Iya. itu bagusnya untuk makanan beratnya itu jeda waktunya antara tidur dengan makan berat itu sekitar 1 sampai 2 jam gitu. Oke. Misalnya kalau kita tidurnya jam 9 ya, jam 7 misalnya udah makan atau sebelum taraweh gitu misalnya seperti itu. Terus juga itu nanti diatur. Jadi kalau buka puasa jangan langsung ya anjurannya sih jangan langsung yang terlalu manis dan banyak sekali gitu. Cukup untuk yang menghilangkan menghilangkan lapar dan hausnya aja dulu gitu. Supaya kita punya energi untuk sholat, untuk ibadah lainnya. Nanti kalau makan besarnya misalnya ada diatur waktunya misalnya kayak tadi ya 1 atau 2 jam sebelum kita tidur malam itu lebih ideal ya untuk Oke. disarankan gitu. Oke, supaya maksudnya juga mungkin lambung kita juga punya kesempatan untuk bisa Iya, mengolah makanan yang baru betul. masuk, setelah itu makanan besar lagi. Jangan sudah makanan besar kecil semuanya dikasih sampai bodoh, Ada itu. dikasih masuk di dalam. Iya makanya, Iya, Pak. aduh. Betul, makanya biasa sakit, mungkin agak sakit perutnya ya Dok ya, kadang itu terjadi. Kalau Iya. langsung kita makan banyak, perutnya tuh jadi kayak sakit Iya benar. gitu. Dan itu banyak yang terjadi. Tapi Dok, untuk misalnya gizi yang baik gitu selama untuk bulan puasa, apa sih sebenarnya anjuran dari dokter Oke. sendiri untuk bisa kita itu biar aman-aman lah gitu lambung, terus juga Iya, kan kondisi kita sering juga gitu. bisa fit gitu kan karena nggak makan siang ya Iya, sampai biasanya kan Dok sore. sering terjadi nih asam lambung tiba-tiba naik. Oh, iya. gitu Iya, kan. dan saran-saran dari dokter gitu untuk makan apa? Oke, untuk makan ya atau porsi makannya sebenarnya tergantung dari kebutuhan hariannya kita gitu. Jadi kalau rata-rata misalnya kita kalau laki-laki ya misalnya berat badannya kali 30 kilokalori per hari misalnya gitu. Terus kebutuhannya aturnya gimana gitu. Nah bagusnya sih ya sama aja sebenarnya. Misalnya pada hari-hari normal juga ya untuk konsumsi makanan bersumber karbohidrat misalnya nasi yang utama ya. Itu maksimal 45 sampai 60% aja dari kebutuhan energinya kita. Oke, jangan berbumbung ya, 45 Rara, jangan. ingat. 45 ingat Anda. 45 sampai 60 aja misalnya. Oke. Terus untuk protein ya dari telur, daging, susu itu sekitar 15 sampai 20% aja dari total kebutuhan energi harian. Terus sisanya 20 sampai 30 itu memang untuk lemak seperti itu. Itu sih nanti tinggal terserah nanti dipilih apa untuk karbohidrat kan bukan cuma nasi sebenarnya banyak pilihannya gitu. Ubi juga termasuk ya? Iya, termasuk sumber karbohidrat. Tuh. Oke. Oke, baik. Terkait dengan nutrisi, kan kita dianjurkan nih Dok kan minum air sebanyak 2 liter per hari. Nah kalau bulan puasa kan tentunya jedanya ini kan agak lama kita menahan haus dan lapar. Nah Dok, apakah pada saat kita sahur itu kita langsung 2 liter atau bisa dicicil gitu habis sahur segini, nanti pas buka baru minum lagi gitu. Kalau saya orang awam saya bilang yang penting lambungmu muat no. Namanya dokter. Iya, tapi kalau dokter kan beda. Iya, dokter pemahamannya dokter. Jangan Iya. under dokter. Saya selalu dikasih salah-salah sama dia, Dok. Dokter Terus minum saja. baik kan dia Ustaz waktu sahur. Makanya jangan dok, saya tidak mau dengar nih ya Ya, Dok. bercanda dokter. Oke, Gimana oke, dokter? Ya, maksudnya kan dari kedokteran dan juga mungkin dari kita ya
bulan puasa ada anjurannya untuk orang Muslim, agama Islam kan sepertiga lambung kita diisi oleh makanan, sepertiga oleh air atau cairan, dan sepertiga untuk udara gitu. Nah seperti itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya ditanya tadi tentang airnya, tidak harus semuanya langsung pada saat sahur ya. Anjurannya sih sekitar 500, kan 2 liter, jadi setengah liter sampai 1 liter itu boleh dikonsumsi saat sahur gitu. Terus nanti sisanya misalnya 1 liter pada saat berbuka ya kan, biasa hausnya kan di situ bisa habis seliter memang. Terus nanti sisanya pada saat sebelum tidur itu supaya menjaga keseimbangan juga gitu. Takutnya kalau konsumsi di awal semua malah habis gitu. Iya. Dan juga biasanya dokter kalau bulan puasa kan kadang-kadang kita kekurangan vitamin C biasanya. Ada juga yang biasanya kalau puasa tuh bibir pecah-pecah dan lain-lain. Itu karena cakupan airnya memang berarti kurang. Ya, atau bisa pengaturan pola minum airnya mungkin yang salah ya. Ya bisa jadi sih. Pada dasarnya kan dia kering karena kekurangan cairan sebenarnya. Oh iya, jadi kalau memang cukup sebenarnya ini ya. Oke. Wajar, Dok. Dokter, ini juga apa namanya? Kekurangan cairan mungkin tidak akan ya, karena salah satu produk ini juga kita sudah siapkan sama dokter. Sebentar kita buka puasa di sini dokter ya. Boleh, iya sama-sama ya, karena Diajak ya. Terima kasih. bahagia ke sini. Saya lihat di situ ada masuk kopi kan. Mana ya? Saya mau pesan. Jadi memang dokter, kita ini kan juga memang orang Sulawesi Tengah banyak yang suka kopi. Nah ini asli dari Sulawesi Tengah, namanya Kopi Bintang Harapan. Tepuk tangan dulu dong. Yeay. Dokter, tapi kita ke sana dulu sebentar ya. Boleh. Saya dokter di sini saja. Iya, saya saja maksudnya. Nah, Sebentar, Dok ya. Saya ada urusan rumah tangga dulu sama Andar. jadi seperti yang kalian lihat bahwa Kopi Bintang Harapan ini memang asal dari Sulawesi Tengah. Yang sekarang ini banyak variannya loh Rara. Oh iya? Iya. Masa? Variannya apa jadi kalau ini? yang sebelumnya memang kan kalau orang-orang tua dulu ya, sampai kita juga sekarang bahkan penikmat kopi ini sudah sangat tahu lah. Dia punya model ini yang begini. Iya, dari turun-temurun ya. Iya, jadi kalau misalnya keuangan lagi menipi, kalau lagi banyak itu beli yang begini. Kalau yang sudah mulai-mulai agak-agak tanggal-tanggal sekarang Anak ya kosan banget ya. sudah belum sekarang belum, masih belum. pertengahan ya, masihlah begini. Kalau sudah Agak-agak yang mau sekitar- akhir. Agak mau baru akhir. begini. Kalau sudah mau seteda lagi sekali uang, yang begini sudah pemirsa ya. Tidak, ini untuk di saku Anda. Oh, ini untuk bisa kalau dibawa-bawa ya. Betul, terutama kalau misalnya orang-orang yang mau camping ya, Betul, healing. bepergian, healing, Iya. bahasa anak sekarang sekali ya. Healing kita healing. Nah, tapi ternyata sekarang Rara bukan hanya sekedar bentuk yang seperti ini yang kita sudah kenal nih Kopi Bintang Harapan. Tapi sekarang Kopi Bintang Harapan itu punya varian baru dengan kemasan dan juga varian robusta yang juga melahirkan kopi-kopi yang berasal dari Napu, dari mana sih namanya? Oke. Banyak ini, Lindu. Lindu, ada dari mana nih? Kulawi dan Wah, semua ini ini enak ini. khas asal dari provinsi Dari- Sulawesi Tengah pemirsa. Tepuk tangan Udah dulu tuh, dong untuk Mas. Kopi Bintang Harapan. Ini ada robusta dan juga tersedia ada biji kopi dan juga kopi sangrai. Wah, luar biasa ya. Tahu saya ini. Iya, Aduh. jadi apa namanya, kalau misalnya kita mau buka puasa juga dengan sesuatu yang pahit tapi manis, jadi kamu minum ini sambil lihat saya, begitu, tidak usah pakai gula. Tidak deh, Ya, kayaknya itu tambah sangat asin dianjurkan ya. kayaknya. Memenuhi gizi yang baik selama bulan puasa. Minum Janganlah. kopi ya. Tapi memang untuk Anda pemirsa yang lagi puasa dan memang penggemar kopi ya, yang belum pernah coba, tapi saya nggak yakin kalian belum pernah coba, karena Ini Kopi kayaknya. Bintang Harapan ini memang kopi khas dari provinsi Sulawesi Tengah. Yeay. Itu dia. Dan juga Kopi Bintang Harapan, kopi untuk kita semua, untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Yeay. Kopi Bintang Harapan ini yang selalu menjadi andalan orang Sulawesi Tengah, ya. betul. Dokter sudah pernah Banyak coba enggak sekali ini? diambil Andar ini. Ini sudah pernah Sudah ya? pernah Iyalah, lihat mungkin. pasti. Tidaklah, di kios-kios juga kan banyak, Iya. di swalayan juga banyak. Nah, seperti itu. Tapi Dok, kalau apa namanya, kita misalnya mau buka puasa kan banyak biasanya ada minum teh, minum kopi, itu tidak jadi masalah ya Dok ya? Memang sih untuk buka puasa ya, Mm-mm. ada panduannya ya.
misalnya seperti itu. Untuk buka puasa mungkin jauh lebih baik kalau misalnya air ya. Nanti kalau setelah itu, Iya, setelah itu baru ya. boleh. Jadi Kopi. untuk awal membukanya gitu ya. Apalagi pasti untuk penikmat-penikmat kopi ya. Iya betul. Abis minum kopi langsung merokok. Oh, amat. Ya, Tapi kalau itu rokoknya saya tidak jangan ya. dianjurkan, tidak boleh karena merokok dapat membunuhmu. Iya, seperti itu. Jadi nanti kita Jadi iklan rokok nanti ini ya. Iya, karena memang kesehatan itu memang sangat penting ya Iya, dokter ya, Masya Allah. apalagi menjalani bulan puasa. Karena hal-hal yang misalnya tidak dianjurkan oleh pemerintah atau misalnya hal-hal yang memang ada apa sih namanya yang menimbulkan penyakit gitu ya, sangat tidak dianjurkan. Tapi sebenarnya bahkan makanan juga kalau kita tidak atur bisa menimbulkan penyakit Iya ya dok ya. betul gitu. Seperti Jadi, apa itu dok? ya untuk misalnya kalau misalnya makanan kan memang bisa menjadi sumber energi dan juga kalau konsumsi atau cara Iya. cara penyajiannya tidak tepat bisa menjadi penyakit ya. Seperti itu. Kalau misalnya bulan puasa nih ya, memang disarankan kalau untuk konsumsi misalnya karbohidratnya gitu, disarankan yang memang itu karbohidratnya itu yang kompleks ya. Artinya kalau karbohidratnya kompleks itu enak karena Iya. kita bisa kenyang lebih lama gitu. Betul. Jadi tidak cepat lapar. Nah itu gitu. dia tuh dok. Oke, Dok. Seperti itu. Terus kurangin juga zat-zat yang bisa bersifat diuresis atau membuat orang itu banyak mengeluarkan air seni, air kencing seperti itu. Nah, Lebih itu spesifik lagi dok, kayak yang tadi bisa lebih mengenyangkan lama itu seperti apa dok? Oh ya, Pasti ini pemirsa juga penasaran nih. ya. Kalau paling sederhananya sih kita bisa konsumsi itu ya sayur-sayur dan buah sebagai sumber Oke. serat karena itu memang membuat pencernaan kita itu merasa kenyang lebih lama gitu. Oke. Kalau misalnya kebanyakan nasi ya memang kenyang di awal tapi cepat laparnya juga gitu. Nah itu Rara, makanya Makanya perlu ada Iya. porsi sayur dan buah setiap kita makan seperti itu. betul harus ada porsinya ya. Ada porsinya, Iya bener juga ya. ya. Kadang-kadang dok kita kan kebanyakan dulu ya saya habitnya buka puasa itu langsung makan nasi gitu dong. Belum lagi dengan perkedel, sayur, ikan bakar dan lain-lain. Pokoknya ada semua di meja harus saya coba semua sebelum sholat maghrib gitu. Tapi akhirnya pas selesai sholat taraweh atau misalnya jam-jam 10 begitu kalau belum tidur lapar lagi Itu dong. lagi pastinya. Oke, ternyata lagi, seperti itu ya, ya. harus Berarti diatur harus sebenarnya. diatur. Akhirnya kadang-kadang biasa puasa sakit perut Iya. atau akhirnya kita muntah juga dan Iya. lain-lain. Malah nanti mengganggu puasanya kalau gitu kan. Iya kan, kalau misalnya orang puasa katanya tidak boleh muntah, batal puasa. Tuh. Wah, kalau disengaja batal. Iya lah. kalau disengaja, kalau Emang tidak. ini dia. Ya maklum, tapi kan itu bukan takarannya dokter untuk menjawab ya batal atau Itu tidaknya. lain lagi Gitu. ya. Nah dok, iya. tadi terkait dengan kalau takarannya gizi sendiri nih kan, untuk mencapai takaran gizi yang memang gizi baik untuk kita, apakah dokter ada punya saran atau anjuran menu-menu apa saja nih yang boleh kita konsumsi pada saat kita sahur dan pada saat kita berbuka puasa? Oke, untuk menu-menu ya untuk berbuka puasa dan juga sahur tentunya perlu dipastikan pertama saya bahas sahur dulu ya. Jadi Iya. kalau sahur Iya. memang itu bahasanya 40% dari kebutuhan hariannya kita lah. Jadi tetap harus ada semua tuh, harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, sayur buahnya juga itu harus ada seperti itu. Cuma memang untuk karbohidrat atau makanan-makanan sumber energi utamanya perlu dicari yang tadi ya yang kompleks atau yang membuat kita itu kenyang lebih lama gitu ya. Terus juga penting untuk itu tadi mencukupi konsumsi cairannya di awal ya pada saat sahur. Karena kan kita mau puasa kan panjang waktunya seperti itu. Berarti konsumsi airnya. air Oke putih ya, gitu terus Dok. kalau berbuka puasa memang anjuran utamanya kalau waktu berbuka ya, Iya. Iya, paling Dok. bagus memang ya air atau air mineral aja yang kemudian untuk menghilangkan dahaganya kita. Terus untuk konsumsi gulanya memang gula yang mengenyangkan tapi tidak tidak cepat bikin lapar gitu. Iya. Paling bagus ya mungkin kalau di Islam ada kurma misalnya kan Iya. khas bulan Ramadan itu memang sudah pas takarannya itu. Kalau kurma bisa membuat kita kenyangnya dapat tapi tidak cepat lapar gitu. Iya. Seperti itu. Terus nanti kalau makan malamnya kan kayak tadi ya diatur waktunya 1 atau 2 jam sebelum tidur malam itu makan ya sama aja lagi porsinya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya, sayur dan buahnya juga ada. Bahkan ada yang menganjurkan lagi kalau udah makan berat itu
boleh lah setengah jam sebelum tidurnya kalau mau ngemil-ngemil buah silahkan. Asal yang Karena itu ringan ya dok ya? ringan, yang energinya memang sedikit atau bahkan tidak ada Oke seperti dok, itu. berarti cukup pada saat berbuka cukup kurma saja dulu, sisanya nanti kalau kita sudah sholat maghrib mungkin ya dok Iya. ya, mau santap yang lain boleh ya dok ya. Boleh seperti itu diatur. Makanya Nabi juga suka buka yang kurma Iya, ya kan? yang simpel-simpel aja kan gitu. simpel-simpel Untuk aja. karena memang tujuannya untuk mengembalikan energi, menghilangkan dahaga gitu. Karena kan setelah buka puasa kita mau ibadah nih banyak nih, Iya, sholat maghrib, isya, taraweh gitu kan butuh energi juga, butuh gizi juga untuk menjalankannya itu. Iya gitu. betul. Makanya Allah bilang yang ada mudaratnya itu ditinggalkan gitu ya. Atau misalnya pelan-pelan belajar untuk dikurangi, habis itu ditinggalkan. Begitu ya dok ya? Jadi kalau yang tidak bermanfaat ya dihilangkan aja Iya gitu. betul-betul. Salah satunya tadi aku sudah jelaskan itu tidak boleh Iya, sebenarnya. tapi kan? Anda kemarin saya lihat buka puasa pakai kaledo dok. Betul itu. Kau tahu Mama, saya so ingat-ingat pas saya nonton TV, ada itu siaran TV masa Kaledo. Aduh, saya sudah langsung buka puasa wajib Kaledo sebentar Nah, ini. bagaimana itu dok? Nah itu dia langsung Tapi bukanya lemak. pakai kaledo itu. Kan Dok, itu ada campuran berlemak. airnya juga. Iya, Saya tapi peduli. berlemak. Asal Ayam jangan dan tiap hari tulangnya. aja. Asal jangan tiap hari aja. Oh, jangan tiap hari. Karena kan pasti kita ya ada kebutuhan psikologis juga ya. Kalau Betul, menunya Dok. sama terus juga kan pasti bosan juga. Jadi nggak apa-apa ada selingan-selingan modifikasi nggak apa-apa. Yang jelas memang porsi gizinya kita itu tetap sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Iya, seperti itu ya. Jadi memang pemirsa, kalau untuk di bulan puasa ini agak sedikit berbeda karena pola makan kita juga yang berbeda. Ya, tentunya sahur di subuh-subuh ya, dini hari, kemudian makannya udah malam gitu dan lain-lain, dan siangnya kita tidak konsumsi sama sekali. Ini memang perlu sekali untuk memperhatikan hal-hal yang bisa berkaitan dengan gizi kita agar nanti puasa bisa berjalan dengan lancar ya. Tapi sebenarnya puasa itu bukan sesuatu yang oh nanti kamu akan sakit atau apa. Justru sebenarnya di balik yang dianjurkan itu ada hal-hal baik yang akan tersimpan di dalamnya ya. Iya, betul. Salah satunya mengenai gizi, tapi sebenarnya tinggal tergantung kita ya dok ya. Bagaimana kita bisa mempola itu dengan baik gitu. Iya dok. Betul, ya, berarti betul. Oke. Mau menyehatkan atau tidak itu tergantung dari asupan Iya, kita juga ya dok karena ya. sudah banyak sih bukti yang menunjukkan bahwa memang puasa ini pada dasarnya bermanfaat gitu. Iya. Manfaatnya itu bisa paling banyak itu pasti detoksifikasi racun ya, karena Nah, organ kita itu beristirahat selama sebulan nih. Jadi Iya. setelah Ramadan itu bisa optimal kerjanya seperti itu. Iya. Insya Allah. Betul sekali ya. Insya Allah kita semua ini termasuk orang-orang yang sehat, Amin. bisa Amin, menjalankan sampai hari bulan kemenangan. suci Ramadan Iya, sampai iya. hari kemenangan nanti biar kita Sampai semuanya seterusnya. menang gitu dokter ya. Amin. Dokter Idam terima kasih Ya. sudah hadir bersama kami. Jangan bosan-bosan datang ke rumah kita ya. Insya Allah. Tapi nanti jangan dulu. Iya sudah. Katanya tadi di situ dibilang Mau sudah buka mau- ini. Jadi dokter buka dulu baru jalan lagi ya. Nanti Oh, insya kita kasih Allah. oleh-oleh kopi dokter. Siap, siap. Insya Allah. Iya. Terima kasih banyak ya sebelumnya. Ya udah kalau gitu pemirsa terima kasih sudah bersama kami di program Indahnya Ramadan kali ini. Semoga puasanya lancar dan selamat menantikan berbuka puasa untuk Anda tentunya hari ini yang menjalankan ibadah puasa. Akhirnya saya Syahrul Zulkarnain Saya Rara Alamri. dan juga bersama Dokter Idam. iya terima kasih pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali dalam program Indahnya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang gelap, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya